Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enominasi, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi lokasi suatu wilayah di permukaan bumi guna melengkapi uji kinerja saya. Untuk lebih jelasnya, berikut video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu dipimpin oleh ketuanya. Mulai ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima lam na'lam. Doa selesai. Terima kasih anak keduanya. Baik. Sudah menjelang siang, kalian sudah makan, sudah kenyang ya? Ya. Sudah sarapan lagi ya? Ya. Untuk pelajaran sekarang saya akan mengulas untuk pelajaran yang kemarin ya? Ya. Ingat? Ya. Tentang kemarin yang saya bahas tentang masalah 3 permasalahan. Yang pertama tentang keluarga ya. Yang kedua silsilah keluarga. Yang ketiga keluarga inti, keluarga besar termasuk dalam bentuk-bentuk keluarga. Masih ingat nggak? Ya. Wah. Siapa itu adik? Keluarga itu apa? Keluarga. Yo, keluarga itu apa? Kan sudah saya jelaskan. Yo. Yang lain? Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dengan tinggal di suatu tempat. Nah itu ya, unit terkecil ya. Di situ ada keluarga, ada orang tua, ada ayah, ada bapak, dan ada Ibu. ya. Keluarga itu adalah hubungan darah. Itu ada seperti itu. Itu ya, jelas ya? Ya. Yang kedua, kemarin saya juga jelaskan tentang masalah bentuk-bentuk Keluarga. Nah, kerja. Ayo. Terdiri dari dua macam. Ya, berapa? Keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti dan keluarga Besar. Apa keluarga inti? Keluarga yang terdiri atas ayah, Ibu, anak. Keluarga inti itu adalah yang terdiri dari ayah, ayah, ibu, anak. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar itu tambahan dari keluarga inti. Ada saudara. Saudaranya banyak, ada sepupu, ada keponakan, ada kakek dari ayah, ada nenek dari ibu. Itu namanya keluarga besar. Kapan ketemunya? Suatu hari raya. Bisa hari raya, bisa Arisan. ada arisan gitu. Ya. Ada nggak di rumah kalian? Ada. Pasti harus ada biar tidak putus apa? Persaudaraan. Jelas ya? Ya. Yang ketiga sekarang silsilah Keluarga. Apa silsilah itu? Susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Nah, susunan, silsilah itu susunan. Ibaratnya seperti pohon. Kalau pohon kan ada dari akar, dari ranting, dari daun, buah, gitu ya? Ya. Itu namanya silsilah keluarga. Keluarga. Sama ya? Ya. Itu ya. Untuk saya mengawali pelajaran yang kemarin. Sekarang untuk permasalahan yang lain, kita coba buka tentang masalah mengenal
berarti ya, nggak ada yang izin ya. Ya. Nggak ada yang apa. Jadi ya halaman 6. Mengenal lokasi tempat tinggal. Nah ya, sebelum pelajaran dilanjutkan, saya akan membuka tentang masalah apa itu? Kita dulu. Mengawali pertanyaan tematik. Apa itu lokasi? Dalam bahasa yang sederhana, coba. Merupakan objek permukaan bumi. Pakai HP. HP. Apa lokasi itu? Ya. Sudah? Jawab semuanya? Ya. Apa bentuk pertanyaannya? Apa? Apa itu lokasi Dalam bahasa yang sederhana, lokasi itu sama dengan tempat itu apa? Ya lokasi. Di mana? Rumah saya tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Kan itu ya. Ya. Jawabannya nanti kan berbeda-beda. Ya. Merupakan letak atau tempat, ya. Objek di permukaan, ya. Dalam bahasa yang paling sederhana adalah tempat, itu aja ya. Ya. Objek, gitu ya. Udah? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana? Bagaimana kita tahu di mana suatu tempat berada di peta? Ya. Udah? Masuk semua? Ya, masuk semua? Ya. Apa jawab tadi? Ya. Atlas. Apa matras itu? Kamu tahu? Apa peta? Apa atlas? Atlas bukan. Kalau matras itu tahu nggak mana? Kalau nggak ada garam. Nah, kalau matras itu adalah tempat untuk olahraga untuk senam itu ya seperti kasur. Namanya matras namanya atlas. Di situ kan ada gimana kita ada mencari bisa ceklo. Ya, itu tadi. Ya, bagaimana kita tahu di mana suatu tempat berada di peta? Kita bisa menggunakan atlasnya dan bukan matras. Bukan. Atlas itu adalah apa? GPS. Ya. Peta yang dibuka namanya atlas. Ya, jelas ya? Bisa jadi peta dan disenok ya. Yang ketiga. Yang terakhir ini. Nah,
menemukan arah di jalan. Dan mengapa itu penting? Kalau kita di jalan menggunakan apa? Itu pertanyaannya tadi itu. Apa yang kita gunakan untuk menemukan arah di jalan? Pada waktu kalian berjalan itu loh. Ya. Oke, guys. Ayo, apa? Ya, oke. Ya. Kalau kita ke jalan, biar ada kemana-mana itu menggunakan apa? Kasih minta. Lagi, kita. Dan selanjutnya kita mulai tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menjelaskan dua lokasi, anak-anak. Ya, tuh. Yang pertama lokasi absolut dan yang kedua lokasi Relatif. Coba kalian buka bukunya halaman 6. Nah, coba kalian cari perbedaan apa lokasi absolut dan lokasi relatif. Ya, coba dulu, ayo, biar nanti jawabnya enak. Keduanya. Jawabannya? Sudah, Imam? Adrian sudah? Sudah. Coba apa lokasi absolut yang membacanya? Oke, yang kedua merupakan letak yang bersifat tetap dan ada sistem koordinat. Lokasi absolut adalah bersifat tetap. Itu koordinat ya. Ya. Yang lain? Sama. Yang lain? Suatu tempat yang dilihat secara astronomis berdasarkan garis bintang dan bujur. Nah, begitu. Letak suatu tempat didasarkan garis Bintang dan bujur. garis lintang dan garis bujur. Ya. Letak suatu tempat di permukaan bumi didasari oleh garis astronomis. Garis astronomis Indonesia berapa? Letak astronomis Indonesia berapa derajat? 6 derajat 6 derajat LU sampai 95 derajat titik dalam pusat
ada itu ya. Ya. 6 derajat sampai 11 derajat, 95 derajat sampai 160 derajat bujur umum. Udah ya, bersifat tetap. Ya. Apa perbedaan garis lintang dan garis bujur? Oh, ya. Lokasi absolut itu menggunakan garis lintang dan garis bujur. Apa garis lintang? Adalah garis khayalan yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi terhadap garis khatulistiwa utara atau selatan. Utara dan selatan. Garis lintang itu ya. Ayo ulang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi, ya, dengan garis khatulistiwa secara horizontal. Harus apa ini ya? Ini ya garis lintang ya. Ini namanya garis lintang. Saya tanya, garis lintang. Ya. Ya, jelas. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi secara horizontal. Jelas? Yang kedua, garis bujur. Apa garis bujur? Garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, lihat garis bujur ya, garis khayal yang mengelilingi bumi secara vertikal. Apa garis khayal anak-anak? Ayo, apa sih garis khayal itu? Apa menghayal atau gimana? Khayal gitu, garis khayal. Ayo, garis khayal itu apa? Ada garis bujur, ada garis lintang. Di situ masih ada kalimat, ya. Garis khayal. Apa garis khayal? Garis yang garis yang menentukan Bumi. titik satu tempat. Nah, itu namanya garis khayal yang menentukan koordinat suatu tempat. Berarti titik, kamu titiknya di mana, tempatnya di mana, itu garis khayal. Kan gitu. Garis lintang dan garis bujur ada kalimat garis khayal kan gitu ya. Garis khayal itu apa? Titik koordinat atau apa suatu tempat ya. Oh, titik koordinat. Tuh. Menentukan titik koordinat. Jelas ya? Antara garis lintang dan garis bujur. Itu tentang masalah lokasi absolut. Ya. Fungsi lagi. Lokasi absolut itu bisa menggunakan apa? Garis lintang. Menentukan pembagian zona waktu, ya kan? Ya. Zona waktu Indonesia ada berapa? 3. Waktu Indonesia Barat. Barat, Timur, dan Tengah. Jawa, waktu Indonesia apa? Barat. Kalau di Jawa pukul 7, di Bali pukul berapa? 8. Bali bagaimana? Waktu Indonesia. Tengah. Tengah. Kalau waktu Indonesia Timur itu Maluku dan Papua. Kalau waktu Indonesia Tengah adalah Bali. NTB. NTB, NTT itu ya. Jadi kalau di Jawa itu pukul 7, di Bali pukul 8, di Papua pukul 9. Berarti ada letak 1 jam. Tuh, itu ya. Ingat. Di sana pukul berapa? Kalau ke Bali di kurang, waktu sudah berbeda kali itu. Nah, itu ya tentang masalah garis Absolut. absolut. Itu fungsinya pembagian waktu ada 3 zona, waktu Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Jelas ya lokasi absolut ya.
Ya, yang kedua tentang lokasi Relatif. relatif. Apa lokasi relatif? Letak yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Letak relatif sama dengan disebut juga dengan letak geografis. Contohnya apa? Contohnya letak geografis. Diapit oleh dua Nah, benua. diapit oleh Dua samudra. Asia dan Australia. dua benua Asia dan Australia. Terus apa Pak? Dua samudra. Dua samudra. India dan Pasifik. Samudra India dan Pasifik. Pasifik. Itu lokasi relatif. Yang lain. Contoh yang lain. Lokasi relatif letak suatu tempat yang dilihat dari suatu daerah lain di sekitar lokasi tersebut. Contohnya yang lain apa? Selain apa itu? Dua letak di antara dua benua dan dua samudra. Selain itu apa? Apa? Lambat. Yang lain contohnya? Ayo. Tadi contohnya letak Indonesia di antara dua benua. Yang kedua dua samudra. Sudah jelas. Yang lainnya mungkin bisa. Lokasi relatif bisa berubah, ya. Contoh yang lain, misalnya saya berangkat ke sekolah membutuhkan berapa menit? 5 menit. Nah, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Lokasi relatif. Kalian ke pasar dari rumah ke pasar membutuhkan berapa jam? 15 menit. Pasarnya mana? Oh, baru mau tidak punya pasar. Yang ada baru pulau namanya Pasar Krempiang. Kenapa dinamanya Pasar Krempiang? Karena jam mulai jam subuh jam 8 harus sudah tutup. Namanya Pasar Krempiang. Itu ya. Jadi kalian ke sana itu dari Banyumanis ke pasar sana membutuhkan berapa? Berapa 15 ya 20. Nanti ke Baruetan lagi membutuhkan berapa menit lagi. Itu namanya lokasi relatif. Tadi contohnya banyak itu, ya. Dari rumah itu. Ya jelas ya? Perbedaan lokasi absolut dan lokasi relatif. Ya jelas. Jelas. Benar. Jelas. Ya sudah. Dicatat tadi. Ya. Amanda. Coba Amanda diulangi lokasi absolut dan lokasi relatif itu apa? Dicatatnya langsung. Ayo. Dibaca wis. Lokasi absolut. Ya itu. Dibaca. Dibaca wis. Lokasi absolut sifatnya tetap. Kalau lokasi relatif sifatnya Dapat berubah. bisa berubah. Ya. Itu ya. Iya. Ya. Benar. Benar. Nah. Lanjut. Lanjut. Ya, ingat-ingat itu tentang masalah apa tujuan pembelajaran hari ini hanya mendeskripsikan dua lokasi absolut dan lokasi relatif. Lanjut lagi. Ya, perhatikan video ini ya. Ya. Pagi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Untuk memahami lokasi, kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Nah, di situ kalian perhatikan ada pertanyaan dari A sampai D. Batas utara, batas selatan, batas barat, batas timur. Coba kalian tulis di buku tulis kalian berapa besar derajat batas utara, berapa besar derajat batas barat, dan berapa besar derajat batas timur. Oke, sudah kalian tulis. Sekarang kita akan bahas bersama. Jadi batas utara Indonesia yaitu 6 derajat LU. Kalian lihat di situ ada 6 derajat LU. Jika kita melihat peta, maka utara itu akan berada di atas. Sedangkan batas selatannya yaitu 11 derajat LS.
awalnya adalah 95 derajat BT yang paling kiri sendiri, pojok kiri atas, lalu sebelah timur yaitu 141 BT. Itulah batas astronomi Indonesia, yaitu terletak pada 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS, lalu 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Di lokasi itu merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi ini dibedakan menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan itu tetap sama. Yang selanjutnya yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi relatif juga memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Misalkan lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suaranya bising dan banyak polusi udara dari kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1 miliar kilometer persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Secara geografis, Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra, yaitu apa dan anak, ada benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki letak astronomis yang sudah Mila sebutkan tadi, yaitu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, dampak dari letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu. Yang pertama ada apa aja anak? Ya betul, ada waktu Indonesia Barat atau WIB. WIB ini wilayah zonanya mencakup provinsi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTB, dan Provinsi di Pulau Sulawesi. Yang terakhir yaitu WIT, mencakup provinsi yang ada di Pulau Papua dan Maluku. Yang selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Nah, kalian coba perhatikan pada gambar itu merupakan peta analisis curah hujan di Indonesia pada bulan September 2020. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari berapa musim anak-anak? Yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan. Akhirnya saya buat tadi di video sudah jelas tentang masalah letak secara geografis dan astronomis. Sekarang saya akan mengasih tugas tentang kerja kelompok di sini. Saya kasih apa itu? Barang, ya? Ya. Ya berarti kan anak sudah lihat dari tadi ya video ya? Ya. Sudah saya terangkan, baru video saya buka ya. Setelah itu kalian ada tugas kembali kerja peserta didik.
nanti dibentuk kelompok ya, tapi persiswa harus nyatet satu persatu di sini ya, gitu ya. Sekarang untuk cowoknya jadi satu, gabung ya, antara B jadi satu kelompok ya, terus bentar. Terus ini sama gabung sini, ini satu deret dan Umi dengan itu ya, satu deret ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok, tapi tiap anak-anak harus mengerjakan satu lembaran di sini. Ya. Kerja secara berkelompok. Sudah, silakan kalian bentuk kelompok bergabung. Di bawah. Ini saya bagi ya, nanti membentuk kelompok ya. Kalian bisa gabung dengan kelompok masing-masing, bisa di bawah dan apa ya, bagaimana? Ada yang belakang sini. Ini. Ya berarti kan anak sebelum mengerjakan lembar kerja kalian lihat di saya dulu caranya mengerjakan. Coba dia dulu. Hai semuanya, selamat datang di channel Profesi Psikolog. Hari ini aku akan ngasih tutorial ke kalian bagaimana caranya untuk menentukan lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi guys, lokasi absolut adalah letak suatu tempat di permukaan bumi yang didasari oleh garis astronomi bumi. Dan berikut adalah cara menentukannya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Google Maps guys. Kita buka, selanjutnya kita pilih lokasi mana yang akan kita tentukan lokasi absolutnya. Misalnya tempat aku ya guys. Kalian klik saja lokasi yang ingin kalian ukur. Nah, klik yang lama ya guys sampai muncul angka-angka ini. Nah, angka inilah yang dimaksud dengan lokasi absolut. Selanjutnya, untuk menentukan lokasi relatif, yaitu tinggal kalian deskripsikan saja ya. Misalnya ini lokasi aku di sini berarti berada di antara Gangster ID dan Iwan CSK. Nah, kayak gitu guys cara menentukan letak absolut dan letak relatif. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Ya, terus ini enggak ya? Ini ya. Binaan yang boleh. Ya. Binaan ada output. Ayo, kamu jadi siapa ini? Sini deh. Ayo. Ayo. Ya, pokoknya pakai dapat kamu pegang. Enggak. Ini kan mahasiswa yang di sini.
belum di sini. Sudah ketemu. Sudah. Ini. Ini berdasarkan Nomi. Berjudikan. Benar di mana? Oh, sama bagian ini. Seumur bagian ini. Apa dia lebih dari 3 hari? Ya, ada buat Adrian. Sudah ya, selesai semua? Sudah. Selesai, kalian kembali ke tempat duduk. Ya. Nah, ini tetap aja, sini aja. Ya, ini. Harus coba. Kasih bintang ya. Kalian. Ya, perhatikan. Sampai habis, karena kerjanya sudah selesai, saya akan merefleksi mulai dari awal kegiatan kalian tadi. Ya. Ya, merefleksi kegiatan oleh apa lagi? Ya? Refleksi tentang kegiatan mulai awal sampai akhir. Yang pertama tentang pengertian Lokasi absolut. absolut Dan relatif. Lokasi absolut tadi apa? Lokasi yang tidak yang tetap. Yang tetap, lokasi tetap. Yang kalau relatif Berubah. Saya sudah membuat tadi ya titik koordinat rumah kalian, absolutnya berapa sudah di-RK kan tadi ya? Ya. Dua relatifnya kalian berdekatan dengan siapa kan gitu? Ya. Jelas ya? Ya. Habis ini kembali kerjanya kalian kumpulkan ya, kalau sudah cek semuanya nanti saya nilai karena waktu sudah habis saya akhiri sampai di sini kalian bisa belajar Di rumah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu sebelum Belum lah ya.